Saya Ivani Putri R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menampilkan materi tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Putri Nilam dengan NIM 192344048. Saya Salisa Sabila, NIM 19234018. Dengan saya Ana Tiara, NIM 19234062. Saya Ivani Putri Erlin dengan NIM 19234034. Itulah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya langsung ke dalam pembahasan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bahan pustaka. Bahan pustaka adalah dokumen yang memuat informasi pengetahuan ilmiah dengan tujuan penciptaannya untuk kegiatan kultural dan pendidikan. Bahan pustaka ini biasanya berupa karya cetak seperti buku, majalah, terbitan berseri, dan karya non-cetak seperti kaset, pita video, compact disc, CD-ROM, disket, dan film. Selanjutnya, faktor kerusakan bahan pustaka. Kerusakan bahan pustaka dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam karakteristik bahan pustaka itu sendiri. Ibarat manusia yang pasti akan mengalami kematian, begitu pula bahan pustaka dengan sendirinya akan mengalami kerusakan, disebabkan oleh karakteristik dari kertas, lem, dan tinta yang digunakan. Kertas yang terlalu tinggi kandungan senyawa lignin di dalamnya dapat membuat kertas menjadi menguning, dikarenakan senyawa lignin ini bersifat asam. Oleh karena itu, kertas yang baik adalah yang mengandung sedikit atau bebas dari senyawa lignin ini. Sebenarnya, pada hakikatnya semua bahan pustaka akan mengalami kerusakan karena faktor internal koleksi bahan pustaka itu sendiri yang seiring waktu akan mengalami kerusakan. Untuk itu, perlu adanya tindakan atau penanganan kerusakan bahan pustaka di perpustakaan. Selanjutnya faktor eksternal, terdiri atas faktor biologi, fisika, kimia lingkungan, dan faktor lain. Yang pertama faktor biologi, ada binatang pengerat seperti tikus, yang merupakan binatang perusak buku yang cukup sulit untuk diberantas. Hewan ini biasanya memakan buku-bukuan, kadang kertas dijadikan untuk sarang. Selanjutnya serangga seperti rayap. Rayap adalah semut putih berbadan lunak. Makanan utamanya adalah kayu, kertas, dan sebagainya. Rayap mampu memusnahkan setumpuk bahan pustaka dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada kecoa. Adalah jenis serangga bersayap dan mempunyai kumis yang panjang. Kotoran kecoa yang berupa cairan dapat merusak keutuhan bahan pustaka. Makanan yang digemarinya adalah sisa-sisa makanan dan makanan-makanan yang busuk. Ada kutu buku, merupakan jenis serangga yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Bagian buku yang diserang ialah punggung dan pinggirnya. Serangga ini sangat rakus terhadap kertas. Selanjutnya ada jamur. Jamur mengambil makanan dari makhluk lain sebagai parasit, yang biasa disebut saprofit. Sebagai saprofit, jamur menyebabkan kerusakan yang hebat pada bahan yang mengandung selulosa seperti kertas. Selanjutnya ada faktor fisika. Yang pertama ada debu. Debu dapat masuk dengan mudah ke dalam ruangan perpustakaan melalui pintu, jendela, atau lubang-lubang angin perpustakaan. Debu yang melekat pada kertas akan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meninggikan tingkat keasaman pada kertas. Akibatnya, kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Selanjutnya ada suhu dan kelembapan udara. Suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kertas menjadi rapuh, warna menjadi kuning. Kerusakan kertas yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekat pada jilitan buku menjadi kering dan longgar. Selanjutnya ada cahaya. Kertas yang terkena cahaya langsung akan mudah rusak. Berubah warnanya menjadi kuning dan rapuh. Kerusakan yang terjadi karena pengaruh sinar ultraviolet atau sinar matahari adalah memudarnya tulisan. Selanjutnya ada faktor kimia. Menurut Darmono, kertas akan dapat bersifat asam karena pengaruh asam yang berasal dari berbagai sumber. Antara lain, yang pertama, asam yang telah ada sejak kertas itu diproduksi. Pada saat pembuatan bubur kertas, biasanya menggunakan bahan kimia untuk menghancurkan kayu dan memutihkan bubur kertas. Bahan-bahan itu meninggalkan residu yang bersifat kertas, kadang-kadang masih mengandung lignin yang bersifat asam. Selanjutnya, asam kertas yang dihasilkan oleh reaksi fotokimia pada serat selulosa oleh pengaruh
asam yang diserap oleh kertas dari lingkungannya, seperti gas-gas pencemar udara, dari perekat dan asam yang terdapat dari karton atau kertas yang digunakan untuk sampul. Selanjutnya, faktor lain. Yang pertama, ada faktor dari manusia itu sendiri. Ternyata manusia, baik petugas perpustakaan maupun pembaca, dapat merupakan faktor perusak yang hebat. Banyak kerusakan yang bisa dihindari jika kita mengetahui cara pencegahannya. Kadang tanpa sengaja atau tidak sengaja, pengguna membuat lipatan sebagai tanda batas baca atau melipat buku ke belakang sehingga perekat buku lepas dan lembaran-lembaran buku akan terpisah dari jilidnya. Bisa dengan cara memegang atau mengambilnya dari rak dengan tidak benar. Selanjutnya ada faktor dari bencana alam. Kebakaran atau banjir misalnya merupakan bencana yang bisa tiba-tiba terjadi. Kewaspadaan dan kesiapan penting sehingga diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko kerusakan. Apabila benar-benar terjadi, misalnya menyiapkan alat pemadam kebakaran di setiap ruangan, usaha pencegahan harus dilakukan sedini mungkin karena jauh lebih baik dan mudah dibandingkan dengan melakukan perbaikan terhadap buku yang terlanjur rusak. B. Strategi pencegahan terjadinya kerusakan bahan pustaka. Usaha pencegahan kerusakan bahan pustaka yang dilakukan sejak dini merupakan tindakan yang lebih baik dan lebih tepat daripada melakukan perbaikan bahan pustaka yang telah parah keadaannya. Usaha melakukan pencegahan kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh beberapa faktor dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, faktor biologi. A. Binatang pengerat. Binatang pengerat di sini adalah tikus yang sangat susah dibasmi. Usaha pembasmian yang biasa dilakukan oleh manusia adalah dengan memasang perangkap tikus. Pencegahan dan pembasmian tikus dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap gedung, ruang, atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Seandainya terdapat sarang tikus, hendaknya sarang itu harus dihancurkan ataupun ditimbun dengan bahan-bahan yang sesuai. Kedua, menggunakan berbagai jenis perangkap tikus atau lem tikus. B. Serangga. Akhir-akhir ini ataupun dewasa ini, bahan-bahan kimia pembunuh serangga telah banyak dipasarkan di toko-toko. Namun, penggunaan bahan kimia untuk memberantas serangga itu sangat dibatasi dan sangat harus berhati-hati. Karena semua bahan kimia itu mengandung racun yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Pemberantasan serangga dapat ditempuh dengan cara berikut. Penyemprotan dengan menggunakan bahan insektisida, yaitu pada lantai, tembok, langit-langit, dan rak buku yang dilakukan secara berkala. Penggunaan gas beracun, yaitu melakukan fumigasi ataupun pengasapan. Penggunaan sistem pengempanan, yaitu campuran arsenik acid, barium karbonat, ataupun sodium dengan tepung terigu, gula, atau garam yang diletakkan di tempat terbuka yang dapat membunuh berbagai macam serangga. Dan terakhir, menempatkan kapur barus di belakang rak buku yang berguna untuk mengusir segala jenis serangga. C. Jamur. Kerusakan bahan pustaka yang diakibatkan oleh faktor biologi seperti kertas berlobang dan ditumbuhi oleh jamur yang terdapat pada buku. Bisa juga disebabkan oleh lingkungan perpustakaan yang kurang bersih. Pustakawan dan pemakai bahan pustaka tidak memperhatikan makanan ataupun minuman serta kebersihan tangan mereka setelah makan atau meminum sesuatu, sehingga sisa makanan dan minuman tersebut mengundang binatang perusak bahan pustaka dan mengakibatkan tumbuhnya jamur. Cara penanggulangan atau pencegahan kehadiran jamur ini yaitu yang pertama, melakukan pemeriksaan kelembapan ruangan atau tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang kedua yaitu membubuhkan obat anti jamur pada kulit buku, dan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan buku dari minyak. Kalau minyak tersebut ada pada ruangan lembab akan menumbuhkan jamur. Serta yang terakhir, menjaga bahan pustaka dari kehadiran debu, karena debu itu mengandung partikel besi yang jika menempel pada kertas yang lembab akan mengakibatkan tumbuhnya jamur. 2. Faktor fisika. A. Debu. Debu termasuk salah satu perusak buku, mudah masuk ke perpustakaan atau ruang baca karena sifatnya yang ringan dan mudah diterbangkan angin kemana-mana. Cara mengatasi gangguan debu antara lain: yang pertama, mengisi halaman di sekitar ruangan perpustakaan dengan tanaman yang dapat berfungsi sebagai penghalang debu. Kedua, jendela atau ruang perpustakaan ditutup dengan kain jendela, serta memasang kawat halus pada lubang-lubang angin. Setidaknya, setiap 2 atau 3 kali sehari, buku-buku dan bahan bacaan dibersihkan dari debu yang bersarang di atasnya. Sebaiknya digunakan mesin penghisap debu atau vacuum cleaner jikalau ada. Kalau tidak, sebaiknya gunakan lap basah dan jangan gunakan bulu ayam.
Selanjutnya cahaya. Penyebab utama kehancuran kertas adalah sinar ultraviolet. Sinar ini dapat merusak selulosa kertas. Cahaya dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, antara lain matahari, listrik, dan api. Cahaya matahari langsung dapat menyebabkan buku menjadi kuning, dan lama-kelamaan huruf-huruf dan ilustrasi pada buku dan pada kulit buku dapat memudar. Mengatasi cahaya langsung dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: pertama, pada tiap jendela dipasang kain jendela dan selalu ditutup bila matahari bersinar terik. Langit-langit ruang baca menggunakan bahan yang berfungsi sebagai penolak panas dari atap. Yang terakhir yaitu memakai alat pengatur suhu. Faktor selanjutnya yaitu faktor kimia. Zat kimia yang terdapat dalam udara sering mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka. Gas asidik salah satu di antaranya, menyerang selulose kertas yang menyebabkan kertas menjadi luntur dan pudar. Peranan suhu dalam ruangan menentukan hadir tidaknya gas ini di dalam ruangan tersebut. Selain dari gas asidik, zat asam dapat pula merusak kertas sebab zat ini hadir semenjak kertas dibuat. Diketahui bahwa kertas yang baik adalah kertas yang ber-pH 7. Berarti kertas tersebut mengandung alkalin. Untuk mencegah kerusakan buku dengan volume yang tinggi, usahakan memilih bahan pustaka yang baik dengan teliti. Perlu dilihat dari jenis kertas dan tulisan, menetralkan asam yang terkandung dalam kertas dengan deasidifikasi atau memberi bahan penahan. Yang keempat yaitu faktor lain. Di antaranya yaitu faktor manusia. Baik petugas perpustakaan maupun pembaca dapat merupakan faktor perusak yang paling hebat, karena banyak kerusakan yang dapat dihindari jika kita mengetahui cara mencegahnya. Misalnya saja, agar kulit buku tidak lengket antara yang satu dengan yang lainnya, jangan menyusun buku di rak terlalu padat. Waktu mengambil sebuah buku di rak, haruslah dibuatkan jalan dengan cara mendesak ke kanan dan ke kiri sehingga longgar, barulah ditarik dari rak koleksi. Banyaknya kerusakan bahan pustaka akan memperburuk citra perpustakaan itu sendiri. Perlunya perawatan yang baik terhadap bahan pustaka untuk mengurangi kerusakan pada bahan tersebut. Selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat disangka-sangka sebelumnya dan akhirnya mengakibatkan hancurnya bahan pustaka. Dalam menghadapi musibah yang akan terjadi, maka sangat diperlukan kesiagaan dari seluruh jajaran perpustakaan untuk menghadapinya. Untuk bencana kebakaran, perlu disediakan alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau kapan saja. Adapun penjelasan lebih detail mengenai jenis bencana alam dan upaya yang harus dilakukan, diantaranya yaitu: yang pertama, menghindarkan bahan pustaka dari bahaya api, banjir, dan listrik. Yang kedua, dilarang merokok di dalam ruangan. Dan yang ketiga, memeriksa kabel listrik secara berkala. Selanjutnya yang keempat yaitu memasang alarm. Dan yang kelima, menempatkan bahan-bahan pustaka yang mudah terbakar di tempat tersendiri. Dan yang terakhir yaitu mengontrol air setiap turunnya hujan. Sekian materi dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.